Bisa take over bentar. Ketika kita jadi pemilik bisnis, terus misalnya ngeliat tagihan listrik gue kok gede banget, ini kayak pernah berpikir gimana ya gue bisa ngurangin tagihan listrik gitu? Jujur, aku sekarang tuh nggak tahu gimana sih caranya, how do we do this energy transition? Gue pengen ya build eco home and smart home yang bisa sustain by itself gitu. Halo. Halo, this is the expert. How are you? Kita terakhir ketemu itu sebelum pandemi. Jadi ceritanya ini hamil. kita bajak ruang tamunya Iya. ya, seolah-olah ya namu gitu, padahal kita yang namu Bagus gitu loh ya. tempatnya. Bagus ya Oh my tempatnya ya. god. Okay. So glad to have you guys here. Our Thank you for having pleasure. us. Thank you so much. Of course, seneng banget. So, Yes. terima kasih sudah menerima kita di ruang tamunya. Yes. Nah, kita udah nyampe sini. BTW, apa kabar dulu nih? Baik. We've been laying low. Sehat, thank God. Yes. Of course, that's the most important thing ya sekarang ya. So guys, this is Cass and Rianti. Maybe you guys already know semuanya. Ini adalah mereka. They're not like newly wed, but like of course they're newly parents gitu ya. Yes. Ini orang tua family yang baru akan kita ngobrolin. Nah, kali ini tuh kita lagi pengen banget ngobrolin masalah isu yang sedang kita diskusin tadi gitu kan Mbak Rianti. Tapi tell me, coba ceritain dulu dong, apa nih kesibukannya sekarang, lagi ngapain aja, dan habis punya baby Carol. So for the last 2 years, we've been busy parenting, and basically that's what we do. Day in and day out. Itu silver lining pandemic ya, itu ya kita bisa spend time sama Kairos. But other than that, you work from home. Yes. Thankfully, we can do that. Digitally. Yes. So basically that's it. That's all we're doing, guys. Super exciting. No, but it's really like relentless and quite busy juga ternyata, Betul. right? Parenting, and nobody warns you about that. Nobody tells you about that. Tapi Dia Tapi udah ya. hampir 2 tahun ya di rumah. Iya. Parenting and Tapi kami having sangat to bersyukur. adapt, Iya. working from home with her. benar. Jadi ya kayak boundariesnya kan jadi kayak all messed up. Tapi Benar. ya harus In a good way. In a good way. Iya. Yeah. Tapi isn't it like juga perfect banget gak sih di saat memang ya amidst of kita juga menyedihkan pandemi ini terjadi, Yeah, tapi you yeah. guys like newly parents baru punya baby, tapi Yeah. you guys have to spend time Exactly. every day with I can't imagine having to leave her. Sekarang tuh aku bingung kalau misalnya aku syuting lagi, apalagi sinetron, ninggalin Kairos. Sekarang aja kan dibawa kan Kairos. betul. So it's been a blessing. It's tiring, but kami kan nunggunya 9 tahun, as you know. So we're loving every moment. But anyway, it's Yeah. congratulations. Thank you. Carlos now is 2 years old. Yes. Nah, speaking of, jadi kita memang hari ini mau ngomongin masalah listrik ya. Wow, gimana bang? Kita, Bukan kenaikan listrik Bukan ya. kenaikan listrik ya. harga listrik. Terus kita per bulannya Oh iya, yang tadi kita tanya dulu, tapi kan bakalan kita obrolin sampai ke situ ya. Kita bakalan ngomongin itu. Tapi udah di opening kita tadi lagi ngomongin masalah sumber clean, affordable, and secure energy. Energi di sini adalah energi yang bersih, energi yang handal, dan energi yang terjangkau. Mas Agus di sini ahlinya. Iya, nanti makanya. tinggal bisa ngobrol-ngobrol aja, nanti dia tinggal kita ulik aja nanti dia. Iya. Langsung tertekan. Makasih loh Mas Agus. Nah, jadi spesifik kita kan ngomong tadi adalah masalah energy transition from the living room. Yeah. So we are at their living room and we're gonna talk about it. Pengen tahu juga spesifik kali ya. Tadi udah ngomongin pandemi, terus juga udah ngomongin bisnis gitu ya. Pasti out of business di rumah konsumsi listrik terus menerus dong gitu ya. Betul. Yang mungkin tadinya sering keluar rumah, tadi ya tetap di luar rumah juga butuh listrik. Pengen tahu sih konsumsi listrik sehari-hari dari Bang Es dan Mbak Ri itu
apa aja dan paling banyak terutama mungkin sejak punya baby apakah ada perubahan kali? Paling banyak apa ya, mungkin Untuk kamu pribadi atau maybe like us as a family gitu. Yang pasti AC karena we AC, live in Jakarta, but we don't sleep with AC actually. Sama. That's great. Terus mungkin the new things tuh kayak sterilizer, like our upang. We have a gas stove, so we don't use electricity for that. Ya paling gitu lah yang kulkas, hair dryer, setrika, mesin cuci, our robot. Vacuum cleaner ya, vacuum cleaner. Our robot ngepel dan vacuum. We have one of those. Kalau airnya masih pakai pompa? airnya pompa? Iya. I have no idea. Robot itu pakai listrik apa? Pakai listrik. Tapi kan Pakai di-charge. listrik. Harus di-charge ya? Di-charge, Oke. Wattnya di-charge. gede kah gitu? Enggak. Oh enggak? Enggak. Iya. Wow, I'm feeling. Tapi berapa sering? I genuinely don't know. Throwing it Enggak, out. enggak. Tapi kan berapa sering kan? Siapa tahu mutar-mutar Benar, terus kan benar. semakin sering dipakai terakumulasi. Benar. Worth it ya. Jadi oke. I know the high tech technology itu kan aku juga nggak bakal, aku genuinely nggak tahu Yeah, gimana yeah. cara itu sebenarnya. Rice cooker, my mixer. I'm really still thinking about it. Dan cookingnya juga masih pakai Gas. stove. We use a gas Okay, stove, okay. right? But in our other house, we did use an electric stove. Yeah. We had two. Ada dua. Jadi satu di dapur kotor, gas. Di dapur bersih, listrik. Oh menarik. Iya. Itu decision making ketika akhirnya pakai kompor listrik itu gimana dulu ceritanya? Aku tuh dulu tuh suka dengar kayak, sorry, I'm just being honest, like gas meledak dan lain-lain. So as a new cook, aku waktu itu lebih nyaman pakai kompor listrik. Tapi sekarang now that I figured out the gas thing, sekarang udah beralih ke gas. Okay. Kompor listriknya jarang dipakai berarti. Sekarang lagi tidak dipakai sama sekali. Jadi sekarang full gas. Nah, tadi kan udah listrik, jadi penasaran tagihan listriknya Bang Kes sama Mbak Rianti berapa sebulannya? Coba nanya. Jadi kita we divide our household duties kan. Kebetulan listrik itu bagian Pak Kes. Sampai dia tuh tahu kalau ada deal, voucher. Kayak kemarin kan we got Gak usah spesifik deh, range deh. Enggak, spesifik nggak apa-apa. Oh iya, Oh. boleh. But it's definitely under 2. Under two? Iya. Sebulan ya? Iya, sebulan. Sama nggak sebelum punya Kara sama sekarang udah punya Kara? Hampir mirip-mirip. Mirip-mirip. Karena kecuali kalau kita entertaining, nah itu biasanya Right. naik karena mungkin AC-nya AC-nya sampai lebih malam, sampai iya. malam atau tapi kalau misalnya obviously sebelum pandemic and after pandemic pas kita di rumah aja ada kenaikan, Iya. Yeah. tapi nggak yang Nggak signifikan. signifikan yang ya di atas segitu. Oke. And our house juga is not so big kan. Rumah Benar, kami juga benar. relatif small for Betul. you know, Cool. compared to our Itu kan dari rumah tangga. Iya. Bang Kes kan juga business owner ya, Iya. usaha ya, punya bisnis Iya. gitu ya, punya berapa ratus gerai. Amin. Nah, itu kan dari ruang tamu atau keluarga Iya. gitu. Pengen tahu juga bisnisnya tuh sekarang lagi sibuk apa, bisnisnya ngapain, Iya. dan Kalau kami baru. kita sekarang saya sekarang investasi di bidang sektor food industry ya. Yes. So when we invested in a cafe ya pasti ya di cafe itu listriknya banyak sih. Kalau bisa dibilang ya lumayan tiap hari dari jam operational buka sampai operational malam, mungkin bersih-bersih ya. Bukan pas bersih-bersih sih, AC udah harus dimatiin pas udah jam tutup. Tapi ya AC tuh nyala terus, terus coffee machine, terus ya semua yang berbau dengan yang harus pembuatan the food sterile and the preparation of it itu it is a lot. It is a lot. 7 hari. Kalau ngomongin food industry, especially cafes itu, I would tell you electricity wise itu pasti tinggi. Tapi yang malah diobrolkan dibincangkan yang concern para F&B owners adalah lebih ke penghematan energi. It's zero waste.
bukan masalah listrik tapi melainkan Right. ke zero waste. Iya, limbahnya ya. No plastik, ganti dari plastik ke paper straws or apapun itu, cassava bags. Tapi kalau ngomongin listrik, which is very interesting, it's not really Yes. a This big part. conversation. Kecuali di Bali mungkin banyak lebih kafe-kafe yang lebih outdoor yang nggak apa-apa, mereka pakai kipas angin. Menarik. But it's Bali. Tapi kalau misalnya ngomongin Jakarta, ibu kota, kayaknya agak susah menerapkan ya nggak ada AC. Yeah. Karena orang-orang sini benar-benar ya they get It's the hot, culture. they get hot. Ya, kalau And all of your cafes it's di Jakarta atau? nggak di Jakarta, terus ada kita Bandung. invest Ada di Bandung. Iya, Oh, iya. God. Bandung no Still. AC. Iya. Iya. Terus kalau dari situ, like I said, AC too is a big part of ya obviously iklim. Tropis kita. Iya. Ya, benar. tapi it's hot, you know. So, Yeah. jadi kalau dari solutionnya ya belum bisa sih karena the heat affects the customer's experience. Kalau misalnya customernya nggak nyaman, Right. they would eat somewhere else. Yeah. Gitu sih. Kayaknya itu memang juga nggak Jadi- cuma masalah di negara kita aja ya. Mungkin negara kita lebih banyak memang air conditioning lebih kepada pendingin ruangan. Iya. Di negara Eropa atau Barat mungkin justru mereka Iya, Penghangat heater. ruang Iya, Iya, iya. benar. Which is Benar. memang adalah konsum, ya itu Iya, memang iya, untuk iya, iya, air iya. conditioning untuk menyamankan diri kita gitu. Iya. Tapi menarik banget, Bang Kes tadi ngomongin justru masalah industri sekarang tuh narasinya yang bergejolak kalau kita ngomongin masalah lingkungan atau dampak lingkungan itu lebih kepada ke limbah waste-nya gitu Zero ya. waste. Zero waste-nya gitu ya. Tapi agak sedikit yang ngomong masalah sumber elektrifikasinya atau Iya. energinya gitu loh. Mungkin gue tanya dulu nih ke Iya, gitu kali. Kenapa nih Bang? Ada apa nih? Kenapa? Apakah memang sebenarnya orang nggak sadar gitu ada masalah apa sebenarnya atau something gitu? Not that bukan masalah bahwa limbah atau food zero waste itu tidak penting, Bukan. tidak Iya, iya, penting. iya. Tapi mungkin isu elektrifikasi dianggap less important gitu. Benar nggak Bang? But people just don't know. Like I Yes. simply Yeah. didn't know. Bisa jadi jawabannya seperti Iya. itu sih. Karena ketika orang ngomongin listrik, taunya udah pemerintah yang punya Iya. urusan terhadap Iya. listrik kan ya. Kita sebagai konsumer taunya nyalain colokan, Bener. nyala listriknya atau nyalain steker, nyala listriknya. Tapi jadi inilah ketika saat ini kita mulai banyak ngomongin tentang bagaimana agar setiap orang itu bisa lebih mandiri menghasilkan listriknya. Mungkin orang makin semakin sadar, oh kalau aku misalnya pasang panel surya nih, aku bisa ngurangin tagihan listrikku. Jadi kayak mulai muncul gerakan-gerakan ataupun kesadaran-kesadaran untuk mulai memikirkan pada ujungnya kalau untuk pemilik bisnis kan bagaimana agar untung ya, mengurangi tagihan listrik itu salah satu yang paling bisa dilakukan untuk menaikkan profit misalnya. Nah jadi itu sih, jadi kayak masih dikit yang membicarakan, masih dianggap bukan isu mereka. Tapi harapannya ya lewat diskusi-diskusi kita ini, lewat gerakan-gerakan yang sudah ada, mulai muncul-muncul itu, mulai makin banyak sih yang melirik. Karena kita Mendiskusikan. memang menganggap itu sebuah hal mungkin bisa jadi itu tidak masalah gitu karena kita anggap melimpah gitu ya, tidak berkurang dan kita belum mendapatkan efeknya gitu atau dampak kita nggak ngerasain or gitu ya. incentive, like I feel like semenjak menjadi orang tua tuh perspektif aku jadi berbeda. Sekarang I'm thinking about my legacy, like what Yeah, kind of world am I gonna leave my daughter gitu, bumbunya seperti apa. So that for me is an incentive to do better, Yeah. you know. But jujur aku sekarang tuh nggak tahu gimana sih caranya, how do we do this energy transition, you know? Exactly. Dan juga kalau ngomongin yang tadi yang di cafes or restaurants ya, like the priority is profit. Dan sedangkan profit, you try to do ya nggak peduli ya mungkin wattnya berapa atau apanya berapa, tapi ya the end goal which is ya penyajiannya cepat dan bagus, coffee machine-nya oke. Yeah. You don't know. Ya maksudnya kalau bisa dibilang ya kita taunya bener cuma nyalainnya aja. Oh ini coffee machine butuh 3 fase. Ya itu kan banyak ya. So for me it's like oh ya udah whatever it is to get it to run. Kita ngomonginnya kayak gitu. Right. Apa yang kita perlukan untuk estetik untuk ini ya udah listriknya ya nggak dibicarakan. Nggak dibicarakan. Cuman ya cuman ditaruh aja di cost-nya. Nggak, it's just something that we have to pay for. Tapi kalau aku bisa take over bentar,
ketika kita jadi pemilik bisnis terus misalnya ngelihat tagihan listrik gue kok gede banget ini kayak pernah berpikir gimana ya gue bisa ngurangin tagihan listrik gitu. Nah, Nangis nggak Bang? Iya dan enggak karena pasti udah tahu jelas yang nomor satu adalah rent. Cost-nya. Jadi listrik itu udah salah satu yang udah kita yang kayak udah calculated risk-nya ya itu yang tetap gitu. Dan kalau misalnya bisa dikurangin, it's rarely itu yang dikurangin dulu. Malah yang kayak lebih yang masalah lainnya gitu. Interesting. Karena sebetulnya kita nggak tahu bahwa listrik di Indonesia itu sebenarnya berbahaya untuk, you know what I'm saying, for our future generations. Aku nggak tahu loh. Aku baru tahu sekarang. At the moment. At the moment, right? At the moment, right? Kalau misalnya kita ke if we switch to business as usual ya. Tapi ini menarik nih. Kita mau masuk ke substansi dulu. Tapi kita ngobrol sedikit. Ini mungkin juga kalau misalnya ada apa? Suara-suara yang masuk ini adalah cameo-nya Kararos gitu ya. Iya, maaf ya. Toddler. Gak apa-apa nih, tiba-tiba juga Kararos menjadi featuring, bisa jadi gak masalah. Tapi itu menarik banget. Tapi kita sebelum masuk ke situ, tadi kan Bang Kes ngomong dari perspektif bisnis ya. Dan ada juga satu stereotipe gitu ya, bahwa mau mengarah ke zero waste aja juga kayaknya tuh buat businessman atau pengusaha tuh berat gitu. Karena memang ongkosnya atau cost-nya yang mahal gitu ya, apalagi bikin initial gitu, kayak gitu. Dan nanti kita juga ngomong kalau bisa kita juga beralih. Tadi Mas Agus udah juga nyebut-nyebut masalah PLTS atap gitu itu apalagi tuh? Berapa lagi tuh ongkosnya gitu kan? Zero waste aja belum selesai gitu ya. Tapi we get there. Itu tadi dari industri yang bisnis banget gitu ya. Marianti ini kan juga aktris ya, film, iklan, nanya, VJ segala macam, dan industri perfilman itu kan juga pasti consuming a lot of energy juga dong. Ya kan? Transportasi, kamera, lighting, belum lagi kalau live show, belum lagi kalau konser, studio, nah kan gitu. AC-nya. Gimana nih kalau pengalamannya dengan? To be honest, aku sebetulnya belum pernah memikirkan itu. Jadi aku kalau misalnya ke set ya taunya ngafalin dialog, datang do my job and I go home. But now sekarang aku mikirin ya pasti dong listriknya, all the lampunya, ini kita ada satu lampu. Kalau di set satu adegan mungkin 8. Belum berapa banyak kabel. Belum kalau ada scene hujan. Itu kan ada mesinnya gitu. Hal seperti itu. Ternyata nggak nyari hujan ya, cheating ya. Fake, gitu. Mesin hujan ada gitu kan, itu kan pasti generating pakai diesel berarti ya. Pakai genset. Nah, itu genset. On set. So that's what I don't know, is that good? Is it genset? Another topic ya. Iya. Nah, jadi pastinya ya tinggi sekali, apalagi di studio kan rata-rata hanggar kan. Dan itu satu hanggarnya selalu dingin banget kan. Itu baru yang mau aku tanya sih. Malah terlalu dingin menurut aku ya. Tapi mereka dingin karena equipment-nya butuh dingin. Kalau enggak rusak. Gitu. Jadi dingin banget loh. Rata-rata studio tuh dingin. Again, dan dalam satu produksi itu juga bisa spending lebih dari setengah hari itu bakal lebih dari, apalagi dulu kalau shooting stripping ya. Enggak, lebih dari setengah hari mungkin ya. Kita kan dari jam 9 sampai jam 1 pagi, 2 pagi, 5 pagi itu jadi sesuatu yang wajar ya. Di dalam situ terus. Iya, on terus pasti kalau studio. Itu kalau sinetron ya. Kalau live show sih lebih cepat because it's live. Yes, darling. You want yes? Hello. Iya. Mama di sini. Iya, itu tadi ada ya. Nah, itu tadi berarti kan memang itu sehari-hari ada di dekat kita, sehari-hari kita konsumsi, sehari-hari ada listrik, dan itu adalah sebenarnya sumber energi. Nanti udah membahas gitu kan bahwa sumber energi yang kita gunakan tadi di awal segmen tadi udah diskusi bahwa ternyata sumber energi kita yang kita pakai sekarang itu kehandalannya itu sedikit demi sedikit lambat laun akan tidak bisa diandalkan lagi, not reliable, atau bahkan habis, dan bahkan kalaupun akan kita tetap pertahankan, itu akan ada yang namanya krisis energi ya. Bisa krisis gitu. Tapi sebenarnya kita udah ngobrol, kita ada loh yang disebut dengan energi terbarukan gitu kan, ada yang namanya sumber energi yang jauh lebih ramah lingkungan, yang lebih secure, dan sebenarnya Indonesia tuh juga melimpah banget sumbernya ada gitu. So, kita udah ngobrol banyak tentang itu tadi. Tapi I'm sure dalam konteks ini teman-teman tadi udah ngomongin tagihan listrik di rumah, tagihan listrik bisnis, ternyata juga ada sumber listrik. Itu dulu. Sehari-hari berkendara naik apa? Punya mobil pribadi ya. Mobil pribadinya juga masih pakai
Bensin, ya, yes. ya itu juga termasuk salah satunya. Jadi itu juga termasuk ya Itu sektor Tesla. transportasi elektriknya. I'm sure you guys have a lot of questions. Now I guess this is the time gitu. Kemarin juga udah engage dengan Yes. follower-follower Bang Kes, dengan Baryanti Yeah. juga tentang. Nah konteksnya hari ini tuh kita ngobrol di ruang tamu dan kita apapun yang kita lakukan saat ini itu adalah sebenarnya akan berdampak mungkin pada kita saat ini yang tadi ngobrolnya mungkin kita belum terima gitu dampaknya gitu ya, tapi sebenarnya ada loh dampaknya, tapi yang sangat lebih mengerikan sebenarnya dan butuh kita persiapkan dari sekarang, dampaknya adalah ke generasi kita masa depan. Yeah. Iya. Mungkin kita nggak ngerasain nih eksternalitas atau dampak-dampak negatif dari sumber energi yang kita pakai sekarang gitu. Tapi what about our future kids? generation. What about Kara Rose? Yeah, and kan? children, Ketika right? dia umur 17 tahun, 18 tahun, 10 tahun, 17 tahun lagi gitu kan. Jadi ada yang namanya disebut dengan sumber energi listrik terbarukan. Jadi sumber kita tuh bisa diperbarui, sumber energi kita tuh bisa jauh ramah lingkungan dan juga jauh lebih secure dan bisa sustain gitu ya, sustainability atau lestari gitu. So ini yang jarang dibincangkan di ruang keluarga gitu, diobrolin sama anak kita, keluar sama papanya, sama mamanya. What if kita nggak punya sumber energi lagi gitu. So I'm sure you have a lot question. Kita udah ada ahlinya di sini. Yes. Please, go ahead. Ada pertanyaan apa? Well, say kita misalnya kami sebagai like a young family, we're interested, kita mau berubah nih, atau we wanna have like a more eco-friendly home, misalnya seperti itu. What should we do? Gitu. Where do we start? Soalnya yang aku tahu, nggak tahu ya, yang aku tahu mungkin di Indonesia belum terlalu available. Tuh misalnya, I don't know, kayak solar panels yang seperti apa, or kita pernah liburan waktu itu di Burra Waters, this is in Australia. Tinggal di satu rumah itu eco home. Jadi it was completely run on solar panels, terus even kayak waternya juga nggak boleh banyak-banyak. Jadi showernya limited. Hot waternya limited, and then I think mereka juga build the system yang dimana airnya itu langsung irrigate, and then ada juga yang compost systemnya juga, yang untuk herb garden, makan the waste gitu. Pakan ternak. Bukan. Kompostnya. Komposit. Iya. Dimakan. Rainwater ya. Iya. Jadi itu, and I was inspired by that. Gue pengen ya build eco home and smart home yang bisa sustain by itself gitu, in terms of electricity dan water dan also ya zero waste itu. Tapi ya nggak tahu karena ya di sini jarang diperbincangkan. Di Instagramku juga banyak yang nanya gitu. Aku ya in Australia tuh udah sering, this is very common, katanya it's very common. Di sini bisa nggak? And kedua, is it affordable? You know, because cost is still an issue kan. Pasti. It's a lot of question. Mulai dari mana? Buat keluarga. Buat keluarga. What do we do? Bang Agus juga keluarga, sebenarnya juga udah berkeluarga tapi belum expecting parents. Semoga ya, semoga. Mungkin gini kita mulai. Jadi kita bisa lihat sesuatu, katakanlah kita mau ngurangin tagihan listrik. Kita bisa lihat dari sisi kita mengurangi penggunaan listrik, atau kita mengganti peralatan kita agar dia mengkonsumsi lebih sedikit listrik. Jadi ada dua hal nih. Kita bahas misalnya yang penggunaan sehari-hari itu biasa, mungkin kita bahas yang kedua. Tapi yang kita bahas pertama misalnya gini. Lampu-lampu di rumah saya itu dia hemat listrik nggak? Itu yang paling umum dilakukan, termasuk juga dilakukan saat orang mengaudit kantor-kantor, pabrik. Yang mereka biasa lakukan adalah melihat lampunya itu hemat energi atau enggak. Karena lampu itu paling sering digunakan di setiap rumah, di perkantoran. Dan mungkin kalau satu jumlahnya kayak berapa sih listriknya gitu. Tapi kalau banyak, berapa lama itu akan berpengaruh. Terus yang berikutnya bisa dilihat juga, tadi Mbak Arianti bilang ada rice cooker. Rice cooker itu juga sebenarnya ada standar-standarnya. Nah, jadi itu sebenarnya sedang dikembangkan oleh pemerintah kita. Nanti akan ada, kalau kita beli AC, itu nanti ada bintangnya. Pernah lihat nggak? Di AC itu ada bintang 1 sampai 4.
Yes. itu rencananya akan ditambah sampai bintang 5. Semakin tinggi bintangnya, semakin hemat energi si peralatan itu. Hal yang sama mau ditiru ke rice cooker. Kipas angin setahu saya juga mau dibuat. Terus ada beberapa peralatan lagi. Pada akhirnya akan peralatan-peralatan rumah tangga yang ada di dalam yang biasa digunakan orang-orang itu akan ada label-label ini. Memudahkan dong ya. Kayak oke, kalau saya mau beli, saya beli yang ada labelnya. Yang lebih makin banyak bintangnya makin hemat energi. Kemudian kalau yang kedua yang kita lihat perilaku kita tentunya. Ini yang cukup banyak digaung-gaungkan. Misalnya kalau tidak menggunakan AC dimatikan. Kalau tidak menggunakan lampu dimatikan. Yes. Bahkan ngomong tentang AC ya. Jadi ternyata ngaruh loh 1-2 derajat itu. Jadi di bawah 20 derajat biasanya itu konsumsinya lebih banyak. Jadi kayak 22, 23, 24 tuh hasil penelitiannya sih saya belum dapat. Tapi kayak cenderung less konsumsi energinya. Jadi itu sesuatu yang sederhana yang Iya. Jadi untuk rumah tangga ya yang tadi melihat peralatannya, perilakunya. Nah, terus yang ketiga ini baru-baru ini saja. Yang tadi ada hubungannya juga dengan yang saya katakan ketika setiap orang itu bisa lebih mandiri menghasilkan listriknya. Disitulah yang tadi ada namanya PLTS atau. Bisa masuk ke teknik? Yes. Apa tuh? Kita serap nih ilmunya. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Menghasilkan listrik dengan tenaga surya matahari. Pada prinsipnya dia adalah sebilah papan, bukan papan sih, dia dari bentuknya kayak silikon. papan. Dia dari silikon. Ketika disinari oleh matahari akan menghasilkan listrik. Dan di negara kita di Indonesia sudah diperbolehkan tiap rumah tangga untuk memasang PLTS sendiri. Tentu saja ada prosedurnya ya. Harus menghubungi siapa, nanti ada pihak yang akan mengurus. Dan matahari kita juga bersinar hampir 12 hari ya di Indonesia. Dan apalagi sebenarnya paling menguntungkan itu ketika banyak aktivitas di rumah sih. Kan matahari siang hari. Dan listrik tentunya banyak digunakan siang hari. Ketika kita pasang PLTS dan banyak aktivitas siang hari, otomatis semua listrik dari PLTS itu akan bisa menggantikan listrik yang kita gunakan dari PLN. Apalagi buat kafenya Bang. Iya. Itu cukup ekonomis sih. Dan sekarang itu sebenarnya lagi ada promo dari pemerintah. Oh gitu. That's good. Nah, bagus dong. Soalnya pasti banyak orang yang interested. Lagi ada promo dari pemerintah namanya Sustainable Energy Fund. Jadi kalau kita masang PLTS, untuk skala rumah tangga itu kita dapat voucher 1, berapa juta gitu. Kalau untuk bisnis itu angkanya lebih besar lagi. Jadi kita pasang PLTS atapnya, nanti kita akan dikasih si voucher itu oleh pemerintah. That's the incentive yang Maria. Exactly. Karena memang kita sadar diharganya memang masih mahal. Karena ada teknologi juga masih terus berkembang. Tapi prinsip peralatan ya, jadi semakin banyak permintaan, nanti industri economies of scale kan akan turun harga. Itu yang lagi dilakukan pemerintah dengan berikan insentif, nanti kita bentuk pasarnya, nanti industri-industrinya mulai berkembang juga di Indonesia. Jadi itu 3 hal yang menurut saya bisa dilakukan sih untuk rumah. That's good. Which we already are aware of kan. Kalau misalnya pilih perabotan pasti yang lebih yaitu low wattage, low energy. Tapi all your Tapi sorry Bang, sebenarnya low wattage tuh belum tentu energi. Karena hubungannya kan gini, untuk masak nasi misalnya rice cooker, kalau misalnya dia low wattage tapi lama kan tetap juga ngerti. Makanya ada si bintang yang tadi itu udah dites di lab. Yang paling idealnya jadi kayak konsumsi listrik paling minimum tapi masaknya cepat gitu. Jadi di ratingnya di situ. Agar orang tuh nggak salah hanya sekadar beli yang wattnya tapi ternyata enggak. Ngerti. Kalau rechargeable batteries itu gimana? Itu kan pakai listrik, tapi kita ngurangin battery waste kan? Benar. Nah, is it a good thing or a not so good thing? Kan kita kan sekarang udah mulai pakai baterai yang rechargeable kan, untuk semua mainannya Kalaros lah apa. I personally would say good thing. Because it reduce. Karena di Indonesia pengelolaan limbah baterai itu belum. Ya itu yang kita harus
dipertimbangkan. Tapi itu menarik dari yang penjelasannya Bang Agus tadi, masalah standarisasi barang-barang elektronik ya, bintang 3, bintang 5, bintang 7 gitu ya. Bintang 5. Jadi tapi Jamu kali ya. Mungkin kalau Marianti sama Bang Kes sudah cukup aware ya, udah savvy masalah itu, dia tahu. Jadi oh iya, kita memang apalagi business owner cari tahu apa kebutuhannya yang memang sangat sehemat itu mungkin. Tapi bagaimana narasi ini kan mungkin belum semua orang tahu gitu ya. Maksudnya belum tidak semua keluarga tahu gitu. They just buy perhaps ada yang cuma masalah mereknya doang atau cuma harganya murah doang. Jadi tanggung jawab siapa nih Bang untuk sosialisasi mereka tuh oh iya, kita juga smart buying itu important gitu, penting gitu, bahwa ada nih apakah tanggung jawab, apakah pemerintah sudah cukup melakukan sosialisasi atau sebenarnya itu tugas siapa? Menurut saya tugas semua orang. Jadi pemerintah itu tugasnya memastikan semua manufaktur tuh mengikuti petunjuknya. Untuk AC sih sekarang udah mengikuti ya, dan banyak labelnya. Untuk peralatan-peralatan lain itu masih dalam, jadi jadi ada payung peraturannya. Itu payung peraturan itu baru resmi berlaku tahun lalu. Jadi akan butuh waktu untuk sosialisasi. Dan jadi pemerintah itu bagian masyarakat, orang-orang kayak kita ya mulut ke mulut benar. And we have to know why, dan self awareness itu datang dari kita kan. We have to know why we're doing it. Gitu ya. Balik lagi mungkin kayak sehari-harian kita, karena lagi-lagi isu listrik itu kita nggak merasa kekurangan gitu ya, melimpah, dan kita nggak pernah ada masalah gitu ya. Tapi Indonesia itu adalah negara yang kepulauan yang sangat besar kali ya. Mungkin kita yang tinggal di Jawa gitu ya, mungkin listrik kayak ada isu, ada masalah gitu. Tapi buat mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa gitu, daerah terluar gitu di pulau itu masih ada aja loh yang mungkin listriknya cuma nyala 8 jam atau dan buat mereka itu sebenarnya itulah ketidakadilan. Tapi buat kita nggak ngerasa itu jadi masalah. Tapi sempat ya kejadian di 2 tahun atau 1 tahun terakhir ya, di mana Jakarta waktu itu hampir separuh Pulau Jawa padam hampir 24 jam ya. That was last year ya. Dan itu udah heboh sampai akhirnya turun ke isu nasional, presiden juga turun tangan. Tapi itu what's happen, disparitas atau ketidakadilan itu terjadi, padahal di luar saudara-saudara kita di luar sana sering itu hal gitu, biasa aja, malam gelap-gelap ada itu. Dan makanya ini adalah sebuah kesadaran yang sangat harus kita coba educate ourselves dan kasih aware bahwa, dan tadi aku suka banget Bang Kes bilang selama ini tuh business owner atau orang lebih peduli dengan zero waste-nya, which is that's important. Tapi ada juga masalah yang important, lebih penting juga untuk keberlangsungan dan sustainability. It's a very interesting discussion so far, tapi we'll have to take a little break. Kita akan continue lagi setelah ini. Selamat datang kembali masih di ruang tamunya Rianti dan Kes. Energy into the living room, bareng juga Bang Agus Tambulan di sini dari Case Clean, Affordable, Secure Energy. Kita lanjutin lagi nih, tadi udah lumayan banyak pertanyaan. Kayaknya masih ada pertanyaan lagi dari lanjutan dari kalau aku biasa emak-emak ya, mau nanya harga solar panel, like how much does it cost? Gitu. Terus brandnya apa? Kalau mau beli kemana? Gimana? Harganya itu, jadi harga itu ada yang dengan baterai, dengan tanpa baterai. Tapi harga pastinya saya nggak tahu ya. Tapi dari teman-teman itu yang pernah saya dengar itu antara 18 sampai 20 juta bukan per kotak, tapi jadi ada satuannya itu kilowatt peak istilahnya. Jadi kalau rumahnya Bang Kes tadi misalnya 5.500 watt, berarti kan 5,5 kilowatt. Nah berarti bisa masang itu sebesar 5 kilowatt maksimum. Kurang dari itu nggak apa-apa, tapi lebih dari itu nggak boleh. Menurut peraturan dari si PLN. Jadi ya harganya tadi 18 atau berapa? 18 atau 20 juta per kilowatt peaknya itu termasuk instalasi. Tapi di luar baterai. Nah kalau untuk itu rumah dengan the maximum 5.500 itu butuh berapa? Nah, panel surya itu kan sistemnya dia siang hari menghasilkan listrik, malam hari enggak. Dan
listrik itu kan baru dikonsumsi, misalnya kulkas nyala, Iya. konsumsi listrik. Lampu nyala, konsumsi listrik. Kalau dia tidak digunakan, konsumsi listriknya nggak ada. Iya. Tapi listriknya itu gimana? Ada di Standby. situ. Iya, standby. iya, Standby. iya. Nah, jadi ngitung panel surya itu kayak gitu, Mbak. Berapa yang akan saya gunakan? Oke. Bukan berapa yang akan standby, karena kita Oke. kan. Jadi Oke. kalau masang 5.500, menurut saya bisa jadi enggak. Harusnya nggak usah sebesar itu. Iya. Ngerti. Karena yang akan dipakai reguler itu bisa jadi hanya 2.000 gitu. Ngerti. Ya. Jadi yang dihitung seperti itu. Oke, jadi butuhnya berapa? Kalau Terus rumah, harganya mana? kalau rumahnya misalnya pasti nyalasin tuh lampu, kulkas, Iya, dan iya. ada 2.200 Iya. mungkin. Iya. Oke. Dan itu Karena berapa? bisa ditambah sih. Oke. Kalau misalnya kurang nih, tinggal ditambah aja. Jadi butuh say 2, so Dua. itu kayak 18 juta kali 2 Iya. for average Terus household. nanti ada diskon-diskon itu. Oh iya, insentif dari pemerintah juga Ya, ada kan juga ada. sekarang. That's good. Terus bisa nggak makanya tuh kombinasi? Jadi misalnya listrik juga, terus the solar power juga. Bisa. Bisa. Jadi, itu yang memang ditawarkan oleh Pemerintah. ya. Oke. Itu namanya on grid. Oke. Bahkan ada keuntungan seperti ini juga. Katakanlah siang hari ini panas, matahari bersinar cerah, Iya. tapi Mbak Rianti dan Bang Kes lagi nggak di rumah, Iya. karena sebenarnya kerja ya, Iya. itu listriknya bisa istilahnya dititipkan ke PLN. Oh. Jadi PLN oke. nanti ngitung, oke, rumah Rianti dan Kas sudah mendeposit nggak tahu 100 kWh. Iya. Jadi nanti bulan depan ya ketika pakai listrik itu nanti bisa dikurangi tagihannya dari situ. Oh, oke. Jadi ada keuntungan itu. Oke. Cuma saat ini sayangnya hanya bisa deposit 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan dia akan nge-reset lagi. Oke. Oke. Oh, that's interesting. That's interesting. Iya. Yeah. Dengan Gimana sistem interesting? Tadi yang Iya. tanpa baterai. tanpa baterai. Kalau Itu- yang dengan baterai gimana? Harganya saya pasti lebih mahal ya. Tapi Iya. mungkin masih di bawah 25, 22. Ini yang tanpa Ini baterai. dengan baterai. Oh, ini dengan baterai. Dengan baterai lebih mahal? Pasti lebih mahal. Oke. Karena baterainya memang mahal. Cuma Gimana keuntungannya ya? sampai malam hari pun kita bisa pakai. Pakai. Oke. Jadi, konsumsi listrik yang kita beli dari PLN bisa lebih murah. Oh ngerti, baterainya tuh maksudnya untuk pas malam hari juga gimana Benar. bisa Jadi, dipakai? Siang Or hari it itu stores listriknya more the disimpan. energy. Ngerti. Kayak malam ya. Iya, iya, Ngerti. iya. Nah, oke. Jadi storage. Oke, Tapi thank memang you. ini adalah teknologi yang disampaikan oleh Bang Agus ini adalah teknologi yang secara mandiri kita sebagai individu mampu ya. Iya. Maksudnya bisa lah Iya. berkesan, apalagi kafenya Bang Kes kalau udah mau mulai investasi tuh kita tuh pasang di itunya Iya. untuk beberapa kawan itu jadi itu. Tapi kan itu adalah masih adalah dukungan kita sebagai masyarakat untuk memproses transisi energi. Terus Iya. as a whole, negara ini sebenarnya juga melakukan sesuatu nggak sih untuk Iya. ya otomatis bagaimana dengan pembangkit listrik yang jauh lebih besar gitu skala. Iya, iya. Ya, jadi pemerintah juga menyadari sebenarnya bahwa batu bara itu tidak akan everlasting, belum lagi kotor. Karena kalau kita lihat contoh penggunaan, dulu Indonesia itu banyak menggunakan diesel untuk menghasilkan listrik. Oke. Diesel, minyak bumi kita semakin berkurang, kita impor diesel. Harga diesel makin mahal, pemerintah ngerasa rugi dong ya, Iya. menghasilkan listrik dari diesel, beralihlah ke batu bara. Batu bara pun sama kasusnya, karena sumbernya itu terbatas, semakin banyak digunakan akan habis. Iya. Jadi apa yang nggak akan habis itu adalah sumber-sumber energi terbarukan. Memang karena sudah kepalang banyak si pembangkit non fosil ini, si yang pakai batu bara ini, menggantinya sekaligus itu memang susah. Susah, jadi Butuh harus waktu bertahap. Dan bertahap. Dan investasi membangun pembangkit energi terbarukan itu pun butuh banyak investasi yang dibutuhkan. Iya. Jadi bagaimana menarik investasi ini itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Dan sepertinya juga industri tadi kan skala rumah tangga bisa melakukan otomatis skala industri yang mungkin di pabrik, Oh, iya. kantoran, gedung-gedung pemerintahan mungkin juga sebenarnya juga bisa dong ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan? Pabrik, banyak pabrik, setahu saya di Jawa Tengah misalnya Coca-Cola, terus ada beberapa pabrik lagi masang di atap-atap mereka, dan itu skala yang besar Untuk produksi secara untuk penggunaan pabriknya benar. Kalau Ya. pemerintah itu juga di gedung-gedung pemerintah sebenarnya diwajibkan oleh ada satu peraturan pemerintah untuk menggunakan
listrik PLTS apa Pak. Jadi cuma ya masih bertahap, lagi balik ke bertahap, ketika ada dananya nanti dibangun. Ya, itu intinya kita beriringan, pemerintah do something, tapi memang butuh waktu. Consciousness kita, from secara personal juga bisa do something gitu ya. Apalagi kalau tadi kan ngomongnya mobilnya masih pakai bensin ya. Iya. Jadi ganti. Jadi ya gimana? Udah di order Tesla. Udah di order Teslanya. Luar biasa. Amin aja deh. Shipping lagi, nebeng Tesla. Okay. I believe you have some still burning questions. Yeah. Maybe last question sebelum kita masuk ke technical. Do you have a question? My question was just about the price. Iya. Pembicaraan tentang. Oh iya. Gimana? How do we start this conversation with our child? Jadi gimana kita memulai pembicaraan ini dengan anak-anak? Soalnya ini kan topik yang lumayan berat ya, gitu. Jadi mungkin Mas Agus ada ngomongin climate change. Iya. Although I have to say, kita kan baru menjadi orang tua tuh 2 tahun. Tapi yang aku perhatikan, anak itu tidak melakukan apa yang kita bilangin. Tapi what we do. What we show them. Jadi yang paling penting sih sebetulnya dari kitanya udah punya habits itu. And then we just have to figure out a way to explain it gitu. Menjelaskannya gimana, Mas Agus? Ini pakar parenting juga ternyata. Merangkap. Gue nggak tahu sih. Tadi gue jadi kepikiran kayak pakai contoh kali ya. Iya. Jadi kayak kalau Mbak Rianti misalnya tiap kali keluar dari kamar mandi langsung matiin itunya, atau lampu yang nggak dipakai dimatiin, ini selesai dimatiin. Kan mungkin nanti kayak anak jadi nanya kan, kenapa sih mami selalu matiin gitu. Jadi baru di situ masuk. Saving energy. Dan sebenarnya mulai banyak juga sih buku-buku yang banyak gambar-gambarnya itu kan, yang mulai menjelaskan. Iya. Cocomelon aja ada loh about recycling. Jadi it's good. And I think cukup banyak a lot of resources. Tapi makanya kan bungkus konteks-konteks edukasi baik dalam buku ataupun pembelajaran dan bahkan di media gitu ya. Banyak ngobrolinnya adalah isu perubahan iklim. Perubahan iklim itu tanpa kita sadari sebenarnya salah satu faktor yang menyumbang perubahan iklim itu juga adalah sumber energi yang kita konsumsi gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah konteks bagaimana kita juga bisa obrolin ketika kenapa kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya, penggunaan lampu, penggunaan listrik yang tidak dipakai itu bisa jauh lebih hemat dan